Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bu Nila akan menjelaskan tentang sistem persamaan dua variabel yang berbentuk linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat ya. Jadi Ibu lanjutkan. Nah, bentuk yang pertama Ibu akan menjelaskan bentuk umum dari linear kuadrat. Nah, misalnya bentuknya adalah Y sama dengan M dikali X ditambah K. Kemudian yang satunya lagi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi yang atas itu biasanya berbentuk garis linear ya, yang bawah itu biasanya berbentuk kuadrat. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari Y sama dengan 3X ditambah 12, kemudian satunya lagi Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Nah, untuk mengerjakan soal ini ya, karena ini sama-sama Y, jadi kita bisa mengerjakannya misalnya yang atas sebagai Y1 atau yang bawah yang sebagai Y1 ya. Jadi bebas yang mana aja. Nah, misalnya Bu Nila pilih yang kuadrat ini yang sebagai Y1-nya, maka Bu Nila tinggal tulis ya, tinggal salin. Y1-nya adalah X kuadrat plus 2X min 8, maka Y2-nya adalah yang bentuk linearnya yaitu 3X plus 12. Nah, karena salah satunya berbentuk kuadrat, maka semuanya kita arahin ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi ini kalau diubah jadi satu ruas semua, maka dia menjadi X kuadrat ya, min X min 20 sama dengan 0. Cukup jelas ya. Nah, lalu ini tinggal kita faktorkan saja. X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Kalau difaktorkan ya, nanti kita dapat hasilnya X min 5 sama X plus 4 gitu ya. Jadi kita peroleh X yang pertama adalah 5, atau nanti kita dapat lagi satu lagi X yang kedua adalah min 4. Nah, kalau sudah ya, ini kan baru mendapatkan nilai X-nya saja, berarti sekarang kita cari nilai Y-nya ya. Nah, untuk mencari nilai Y-nya itu kita bebas milih, kita boleh pilih bentuk yang linearnya atau boleh pilih bentuk yang kuadratnya. Nah, misalnya untuk yang pertama ini, untuk yang X sama dengan 5, Ibu masukkan ke bentuk yang linear ya. Y sama dengan 3X tambah 12, berarti kalau X-nya 5, maka menjadi 3 dikali 5 ditambah 12. Nah, 3 kali 5, 15 ditambah 12 jadi 27. Nah, cukup jelas ya. Nah, satu lagi kita hitung nih ya, untuk X yang kedua, maka Y sama dengan 3X plus 12. Nah, maka ketika X-nya min 4, berarti 3 dikali min 4 ditambah 12. Nah, 3 kali min 4 itu hasilnya min 12, ditambah 12, makanya hasilnya 0. Nah, kalau sudah, berarti kita udah peroleh nih penyelesaiannya ya. Maka penyelesaiannya nanti tinggal kita tulis nih. Penyelesaiannya adalah kita bentuk dalam bentuk koordinat. Jadi pada saat X-nya 5, maka kita peroleh nilai Y-nya adalah 27. Dan kita punya satu lagi, pada saat X-nya min 4, maka nilai Y-nya adalah 0. Ya, cukup mudah ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, tentukan penyelesaian dari X ditambah Y sama dengan 8. Satu lagi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34. Nah, ini cara mengerjakannya hampir sama ya, mirip seperti tadi. Hanya bedanya, karena ini kedua-duanya X dan Y ada bentuk yang kuadrat, jadi kita pakai cara substitusi. Nah, misalnya untuk X plus Y sama dengan 8 ini, misalnya kita mau substitusi X-nya. Berarti X-nya yang kita ganti. Ya, X itu berarti kan sama aja kayak 8 min Y. Nah, berarti sekarang kita masukkan nih ke persamaan yang kedua. X kuadrat plus Y kuadrat kan sama dengan 34. Berarti X-nya kita ganti dengan 8 min Y ya. Maka nanti ini menjadi 8 min Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Nah, ini kalau kita kuadratkan menjadi 64 min ya. 8 min Y kalau dikuadratin berarti 64 min 16Y ya plus Y kuadrat. Nah, nanti kalau lupa bisa dilihat video Ibu tentang persamaan kuadrat ya, cara mengkuadratkan. Nah, Ibu lanjut lagi, ini berarti plus Y kuadrat. Nah, ini plus Y kuadrat yang ini ya, yang belakang. Nah, kemudian 34-nya kalau ke depan menjadi min 34 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita susun ya, dari yang pangkatnya tertinggi, berarti ini menjadi 2Y kuadrat ya, min 16Y
plus 30 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kalau dicek, ini kan bisa disederhanakan nih, 2y kuadrat min 16y plus 30 sama dengan 0, bisa kita sederhanakan, kita bagi 2. Jadi kalau dibagi 2, tinggal y kuadrat min 8y plus 15 sama dengan 0 gitu ya, agar lebih mudah difaktorkan. Nah, ini kita faktorin nih, y kuadrat min 8y plus 15, kalau difaktorkan menjadi y min 3 sama y min 5. Nah, jadi nanti kita peroleh y yang pertama adalah 3 ya, atau satu lagi kita dapat y-nya adalah 5. Nah, sekarang kalau kita udah dapat nilai y-nya, kita harus cari nilai x-nya. Nah, tadi kan kita peroleh bahwa ya, X itu sama dengan 8 min Y. Nah, berarti kalau Y-nya 3, berarti 8 min 3. Maka dapatnya adalah 5. Nah, satu lagi kita punya, kalau Y-nya 5, berarti kita masukkan ke sini, nanti kita dapat 8 min 5, maka X-nya adalah 3. Jadi, kalau kita bikin penyelesaiannya, ya, maka nanti penyelesaiannya, nah, kita punya nih, pada saat X-nya 5 nih, kita dapat Y-nya 3, dan kita punya satu lagi, pada saat X-nya 3, nilai Y-nya adalah 5. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Ya, selanjutnya untuk contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga, misalnya soalnya adalah penyelesaian dari 3x ditambah 2y sama dengan 12, dan persamaan yang kedua yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat min 2 dikali x dikali y sama dengan 1. Nah, sama seperti contoh sebelumnya ya, maka ini kita pakai cara substitusi dulu ya. Jadi yang 3x plus 2y-nya sama dengan 12-nya ini kita rubah ya. Misalnya nanti kalau dirubah, misalnya ibu mau substitusi x, maka nanti menjadi 3x sama dengan 12 dikurang 2y. Nah, maka x-nya adalah 12 min 2y per 3. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang kedua, yaitu kan berarti kalau x kuadrat ditambah y kuadrat min 2xy kan sama dengan 1. Nah, berarti x-nya kita ganti sama ini nih, ya. Maka nanti kalau kita ganti menjadi 12 min 2y per 3 pangkat 2 ya, ditambah y kuadrat ya, min 2 dikali x-nya adalah 12 min 2y per 3 ya, dikali y sama dengan 1. Nah, ini nanti bisa kita pisah, maka dia menjadi 12 min 2y kuadrat ya, dibagi 3 kuadrat jadi 9 ya, ditambah y kuadrat min, nah ini berapa menjadi 2y dikali, nah ini kalau kita pisah menjadi 12 min 2y ya per 3 sama dengan 1. Nah, agar nanti persamaan ini lebih mudah kita hitung ya, maka semuanya nih kita kalikan 9 nih, biar nanti lebih mudah dihitung ya. Maka nanti yang depan nih, kalau 12 min 2y kuadrat per 9, kalau dikali 9, berarti nanti dia tinggal atasnya aja. Maka tinggal 12 min 2y pangkat 2 ditambah, nah ini berarti y kuadrat kalau dikali 9 menjadi 9y kuadrat. Nah ini nanti min 2y kali 12 min 2y per 3 kalau dikali 9. Nanti kan 9 bagi 3 sisa 3, nah 3-nya dikali sama min 2y. Maka menjadi min 6y dikali 12 min 2y ya, sama dengan 1 dikali 9 jadi 9. Nah, maka ini sekarang kita jabarin ya, 12 min 2y kalau dikuadratkan adalah 144 min ya, nanti dapatnya min 48y plus 4y kuadrat ya, ditambah 9y kuadrat min 72y, ini kita kaliin ke dalam ya, kayak kali pelangi. Nah, min 6y dikali min 2y menjadi plus 12y kuadrat ya, min 9 sama dengan 0. Nah, lalu ini yang kita urutkan dari pangkat yang tertinggi dari yang y kuadrat, maka 4y kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 12y kuadrat, nanti kita dapat 25y kuadrat ya. Nanti min 48y
min 72Y menjadi min 120Y. Nah, nanti ditambah 144 dikurang 9 jadi 135 sama dengan 0. Nah, ini agar lebih mudah difaktorkan, ini semuanya kita bagi sama 5 ya. Kita sederhanain, kita bagi 5. Berarti nanti yang depan 5Y kuadrat ya, min 24Y plus 27 sama dengan 0. Nah, kalau udah, ini kita faktorkan nih ya. Maka nanti ini 5Y ya, ini Y, maka dia menjadi 5Y min 9 sama Y min 3. Nah, nih ya, nanti dapatnya ini ya. Nah, kalau udah, berarti kita dapat Y yang pertama adalah 9/5, atau satu lagi kita dapat Y yang kedua adalah 3. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita cari nilai X-nya. Nah, tadi kan kita tahu X-nya adalah 12 min 2Y per 3. Nah, maka nanti kalau kita dapat yang pertama, untuk X sama dengan 9/5, berarti kalau kita masukkan ke 12 min 2Y per 3, nah ini nanti kalau dihitung, hasilnya adalah 14/5 ya. Nah, satu lagi, pada saat nilai Y-nya 3, kalau kita masukkan ke dalam 12 min 2Y per 3, maka nanti hasilnya adalah 2. Ya, hasilnya adalah 2. Nah, jadi nanti kalau kita bikin HP-nya, maka ya pada saat X-nya 14/5, maka nilai Y-nya ada 9/5, dan pada saat X-nya 2, maka nanti koordinat Y-nya adalah 3. Nah, cukup jelas ya untuk contoh yang ketiga ini. Untuk bentuk selanjutnya yaitu bentuk kuadrat dan kuadrat. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, Y2-nya adalah PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, langkah selanjutnya ya langsung kita masuk ke contoh. Ya, misalnya di contoh ini, tentukan penyelesaian dari Y sama dengan 2X kuadrat tambah 5X min 7. Yang satunya lagi, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X plus 5. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Ini langsung aja kita bikin Y1 sama dengan Y2. Nah, sebagai Y1-nya itu bebas yang mana aja. Nah, misalnya Bu Nila pilih untuk Y1-nya yang atas ya, yaitu ya, di sini kita tulis 2X kuadrat ditambah 5X min 7 akan sama dengan X kuadrat plus 4X plus 5. Nah, sekarang ini karena ada bentuk kuadrat, kita jadikan satu ruas semua. Berarti ini kalau yang di belakang kita kedepankan semua, nanti menjadi X kuadrat. Nah, ini jadi sisa plus X, kemudian ini jadi min 12 sama dengan 0. Nah, kalau udah X kuadrat plus X min 12 ini tinggal kita faktorkan aja nih. Ya, nanti kalau difaktorkan hasilnya adalah X plus 4 sama X min 3. Maka kita peroleh X yang pertama nilainya adalah min 4 ya. Atau satu lagi kita peroleh X yang kedua adalah 3. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai Y-nya ya. Nah, untuk mencari nilainya itu bebas ya, kita mau masukkan ke Y1 atau ke Y2 yang mana aja. Nah, misalnya Ibu masukkan yang pertama, Ibu masukkan ini ke bentuk Y2-nya ya, ke dalam bentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ya, ditambah 5. Nah, ini kalau Ibu hitung berarti min 4 dikuadratin ya, min 4 kuadrat ditambah 4 kali min 4 ya, ditambah 5. Nah, ini kan min 4 kuadrat 16, ditambah 4 kali min 4 min 16, jadi ini 0 ya, plus 5 jadi hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya kita hitung yang satunya lagi, berarti pada saat X-nya 3, maka nilai Y-nya adalah X kuadrat plus 4X ditambah 5. Nah, ini menjadi 3 pangkat 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah 5 gitu ya. 3 pangkat 2, 9 ya, 9 ditambah 12 ya, ditambah 5. Jadi hasilnya adalah 26 ya. Nah, kalau sudah berarti kita bikin HP-nya ya, kita tulis ya. Maka nanti penulisan HP-nya ya,
Penyelesaiannya adalah HP yang kita peroleh, kita ada dua ya. Pertama pada saat X-nya min 4, maka nilai Y-nya ada 5 ya. Dan satu lagi kita punya pada saat X-nya 3, maka nilai Y-nya adalah 26. Nah, cukup mudah ya. Ini adalah untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi ke contoh yang kedua. Nah, tentukan penyelesaian dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X tambah 1. Yang kedua adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 2X min 8. Nah, ini caranya masih sama ya. Kita misalnya bikin ya. Kita bikin Y1 sama dengan Y2. Nah, berarti misalnya Y1-nya yang atas ya. X kuadrat plus 5X plus 1 sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Nah, kalau udah, nah kita lihat ruas kanan ruas kiri ternyata nilai X kuadratnya sama ya. Maka ini bisa habis ya. Maka nanti tinggal ini jawabannya nanti, ini kan tinggal 5X tambah 1 sama dengan 2X min 8. Nah, berarti ini nanti nilai X-nya tinggal 3X ya, 5X min 2X sama dengan, nah min 1-nya kalau ke belakang, plus 1-nya kalau ke belakang jadi min 1, makanya min 9, maka X-nya sama dengan min 9 bagi 3, min 3. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita cari nilai Y-nya. Nah, ini bebas ya, kita mau masukkan ke Y yang mana saja, ya, misalnya Ibu masukkan ke yang atas ya, X kuadrat tambah 5X plus 1, maka menjadi min 3 kuadrat ditambah 5 dikali min 3 ditambah 1. Nah, ini min 3 dikuadratkan itu 9. 9 ditambah 5 kali min 3 jadi min 15. Jadi 9 min 15 ditambah 1. Jadi 10 min 15 maka dapatnya min 5 gitu ya. Maka nanti kita peroleh ya HP-nya adalah ya pada saat X-nya min 3 maka nilai Y-nya adalah min 5. Ya, cukup jelas sampai di sini ya. Ya, demikian contoh-contoh untuk bentuk linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Semoga kita semakin paham dengan materi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.